materi IPA kelas 8 semester 2. Harmoni dalam keberagaman. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita membahas tentang gelombang mekanik. Itu contohnya gelombang bunyi. Nah, pertemuan ini dan selanjutnya kita akan membahas tentang gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang cahaya. Kita bagi menjadi beberapa pertemuan. Yang kali ini kita akan belajar tentang pemantulan cahaya, tapi bagian yang pertama. Pertemuan berikutnya, pemantulan cahaya, bagian yang kedua. Kita akan belajar sama-sama. Pertama-tama, kita lihat dulu apa itu sifat-sifat cahaya. Sifat cahaya merambat lurus, dia tidak bisa belok-belok. Tidak dapat menembus benda yang menghalangi, kecuali bendanya itu transparan. Kalau transparan dia bisa tembus. Tapi kalau bendanya itu tidak transparan, tidak tembus cahaya, berarti dia tidak bisa menembus. Merupakan bentuk gelombang. Membawa energi pada saat merambat. Ini adalah sifat-sifat cahaya. Selain sifat-sifat yang tadi kita sudah lihat, cahaya juga punya sifat dapat dipantulkan. Nah, kita lihat nih hukum pemantulan cahaya. Yang pertama, sinar datang, sinar pantul. Sinar datang itu yang di sebelah kiri di gambar, sinar pantul yang sebelah kanan. Dan garis normal itu yang tegak lurus dengan bidang pantul, dengan bidang pemantul, itu terletak pada satu bidang datar. Nah, uniknya di sini pada pemantulan cahaya, sudut datang itu sama dengan sudut pantul. Perhatikan, sudut datang itu yang I, berarti sudut dari sinar datang dengan garis normal. Nah, R itu sudut pantul, itu dari sudut sinar pantul dengan garis normal. Itu ternyata besar sudutnya sama. Ada dua jenis pemantulan cahaya, yaitu pemantulan teratur, itu sinar pantulnya sejajar, menyebabkan sinar pantulnya satu arah sehingga kita menjadi silau. Itu contohnya itu pada kaca atau cermin, yang permukaan licin dan mengkilap. Nah, yang kedua pemantulan baur, itu yang sinar pantulnya itu ke arah yang berbeda-beda, tidak sejajar, sehingga kita tidak merasa silau melihat sinar pantulnya. Nah, itu terjadi pada permukaan yang kasar dan kusam, contohnya kertas. Nah, itu pemantulan baur dan pemantulan teratur. Tentunya cahaya itu tidak mungkin hanya satu garis sinar saja, tetapi membentuk berkas sinar atau berkas cahaya. Berkas sinar itu dikelompokkan menjadi 3, yaitu berkas yang sejajar, garis lurus sejajar semuanya ke satu arah. Berkas sinar yang mengumpul ke satu titik, itu biasanya kalau kita pakai kaca pembesar, itu kita mau bikin api, itu mengumpul ke satu titik. Dan satu lagi menyebar. Jadi sinarnya menyebar dari satu titik ke segala arah, menyebar. Itu di 3 berkas sinar. Cahaya dipantulkan dengan baik itu pada cermin. Nah, ada 3 jenis cermin, yaitu cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Pertama-tama kita lihat dulu nih cermin datar. Cermin datar pasti kita suka gunakan untuk bercermin. Kelihatan di situ
cermin datar, ya itu bayangannya sama persis dengan kita, jaraknya pun jauhnya sama seperti kita berdiri jauhnya, ya tidak tambah besar bayangannya, tidak tambah kecil, ya cuma ada yang terbalik kiri kanannya. Nah, ini bayangan pada cermin datar. Nah, ini sifat bayangan pada cermin datar. Ya, maya atau semu, ya, karena kita tidak bisa pegang karena dia ada di dalam cermin. Sama besar ukurannya, tidak tambah besar, tidak tambah kecil. Tegak, ya, kita bercermin, kepala kita tidak mungkin di bawah, kakinya di atas, ya. Nah, cuma terbalik kiri kanannya. Ya, itu saja sifat dari bayangan dari cermin datar, ya. Nah, ini adalah pembentukan bayangannya, ya, pada cermin datar. Ya, kita lihat pembentukan bayangannya, yaitu menggunakan hukum pemantulan cahaya. Ya, jadi sudut datang sama dengan sudut pantulnya. Terus jaraknya antara benda ke cermin dengan bayangan ke cermin, jaraknya pasti sama. Ya, itu cara menggambar pembentukan bayangannya. Ya, kamu bisa amati di situ, ya. Nah, kalau ada dua cermin yang membentuk sudut, ya, di contoh ini membentuk sudut 90 derajat, ya, ada benda yang diletakkan di depan kedua cermin tersebut, maka akan membentuk bayangan lebih dari satu. Ya, kalau di sini kita melihat proses pembentukan bayangannya dengan gambar, itu ada 3 bayangan, ya, bayangan 1, kanan atas, terus kanan bawah, dan kiri bawah. Itu bayangan dari bendanya, ya, jadi ada 3. Ya, agak sulit memang menggambarkannya, ya. Nah, ini rumusnya, ya, rumus jumlah bayangan pada dua cermin yang membentuk sudut. Ya, rumusnya N tambah 1 sama dengan 360 per alfa, di mana N itu jumlah bayangannya, ya, alfa itu sudut yang dibentuk oleh 2 cermin, ya. Kita lihat contoh soalnya. 2 buah cermin datar membentuk sudut 60 derajat. Hitunglah jumlah bayangan maksimum yang dapat dibentuk oleh kedua cermin tersebut. Jadi sudutnya 60 derajat, ya. Berapa jumlah bayangannya? Ya, kita akan gunakan rumusnya. Oke. Ini penyelesaiannya. Ya, diketahui alfanya 60 derajat. Maka berapa N-nya jumlah bayangannya? Ya, kita gunakan rumus N tambah 1 sama dengan 360 per alfa. Maka N tambah 1 sama dengan 360 per 60. N-nya sama dengan 6 kurang 1, jadi ada maksimal 5 bayangan yang bisa dibentuk, ya. Apa yang kita pelajari? Yang pertama, cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Yang kedua, pada saat mengenai dinding pembatas, cahaya akan mengalami pemantulan. Yang ketiga, sifat bayangan pada cermin datar selalu maya, tegak, sama besar. Ya, ini yang kita pelajari dari pemantulan cahaya bagian pertama. Kita sampai pada eksplorasi mandiri, tugas kamu, ya. Nah, ini kamu coba, ya, dicoba saja. Lukiskan pembentukan bayangan dari benda yang diletakkan di depan 2 cermin yang membentuk sudut 120 derajat. Ya, gunakan busur derajat, ya. Itu gunakan hukum pemantulan cahaya. Ya, kamu coba, ya. Salah benar urusan belakang. Yang penting kamu mencoba dulu, ya. Kalau tadi dicontohkan sudutnya 90 derajat. Ini sudutnya 120 derajat. Sekarang tugas yang kedua, ya. Perhatikan gambar, ini membantu kamu memvisualkan kalimat soal, ya. Benda P itu panah, ya, terletak 8 cm di depan cermin datar K. Nah, sekarang cermin K-nya digeser ke titik P. Geser ke kanan 4 cm.
Ya, jadi jaraknya terhadap benda sekarang 12 cm. Ya, hitunglah jarak bayangan ke benda pada kedudukan cermin yang baru. Ya, ini mudah sebenarnya, kamu tinggal membayangkan saja bergesernya bagaimana. Ya, oke, semangat belajar. Ya, tugasnya juga jangan lupa dikerjakan. Oke. Selesai sudah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!